Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babang Anto. Selamat datang di Ruang Podcast Kadin Kota Dumai. Ya, bersama saya Anto Lebong. Yang hari ini luar biasa. Selamat datang Bu Citra, selamat datang Pak Ketua Kadin di Ruang Podcast Kadin Dumai. Ya, hari ini di Ruang Podcast Kadin Dumai kita akan berdiskusi bersama untuk edukasi dan bagaimana pengembangan dari program Kadin Kota Dumai. Dan hari ini program podcast Kadin Dumai ialah untuk mengedukasi dan terus bergerak program-program Kadin di Kota Dumai. Baik, langsung saja ya, kita akan memperkenalkan masing-masing narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi di Kota Dumai, Ketua Kadin Kota Dumai ya, dengan program-program yang luar biasa dan semangat yang muda, energik ya. Langsung saja kita perkenalkan, silakan Pak Ketua Kadin. Terima kasih Babang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julpan Ismaili selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai, wadah pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Tentunya menjadi tupoksi kami untuk menumbuh kembangkan perekonomian di Kota Dumai, menjadi mitra sejajar pemerintah Kota Dumai. Mungkin sekian. Wah, terima kasih Ketua. Kayaknya lebih biasa ya, sedikit kaku ya. Formil. Karena ini ruang podcast perdana ya. Jadi memang di sini agak kaku. Tapi tak apa-apa, kita walaupun di sini kita sambil santai tapi menginspirasi banyak orang. Baik, langsung saja kita yang narasumber yang kedua, Bu Citra, silakan perkenalan diri singkat dulu. Nanti kita baru masuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Citra. Saya dari Laksamana Snack. Dan sore ini Bang, saya bawa bagelen. Bagelen ya? Ya, bagelen roti kering. Roti kering. Dengan 4 varian cita rasa. 4 varian cita rasa. Baik, di sini ada 2 narasumber yang akan kita tanya-tanyakan dan diskusikan. Tapi kita lebih fokus ke 2 narasumber ini yang akan menginspirasi kita pada ruang podcast Kadin Dumai. Kita langsung ke UMKM dulu ya Pak Ketua. Jadi biar Pak Ketua tahu dulu nih gimana kendala dan apa saja yang perlu dibutuhkan teman-teman UMKM. Bagelen ini apa? Bagelen ini apa? Iya benar. Ya? Baik, silakan. Gimana sih sejarah dari bagelen nih, Bu? Sejarahnya panjang sih ya. Sejarah awalnya itu bagelen ini dari Laksamana Snack itu bukan produk pertama saya. Awal-awalnya itu donat Popeye namanya. Donat Popeye? Ya, donat Popeye. Popeye sepelaut berarti ya? Iya, benar. Donat Popeye yang produknya itu bersekitar donat. Awalnya itu udah lama tuh. Itu sebelum Jeko masuk, sebelum donat madu masuk. Ya, udah. Sebelum Jeko berarti bisa jadi yang menginspirasi Jeko. Donat Popeye rumahnya ternyata. Jauh banget ya Pak. Berarti donat Popeye masih berjalan nih Bu ya? Masih sampai sekarang. Masih ya. Sekarang akhir-akhir ini saya lebih sibuk dengan bagelen sih. Karena bagelen yang mulai sejak corona ya, corona mungkin faktor yang mungkin kena masa simpan yang lama. Jadi orang mulai stok-stok di rumah, disitulah mengelihatnya. Iya, berarti untuk produk bagel ini variannya apa saja yang sudah ada nih? Saya bikin, orang biasanya kan hanya 1 varian ya, yang mentega sama gula gitu aja. Nah kita coba 4 varian. 4 varian. Ya, itu yang di depan Bang Anto itu garlic, bawang putih. Bawang putih. Ya, ada rasa original, bawang putih, keju, sama telur asin. Telur asin. Berarti yang 4 ini apa yang paling favorit nih di bagelen? Nah, favoritnya itu yang Bang pegang itu. Wah, ini ternyata ya garlic ya. Iya, bawang putih. Iya. Baik, untuk kemasannya sudah menarik ya Pak Ketua dan sudah milenial ya. Tapi untuk perizinannya gimana nih Bu? Biasanya kan untuk produk UMKM biasanya terkendala dengan perizinan yang kita ketahui ada NIB, PIRT, BPOM dan halal. Untuk saat ini produk bagelen ini sudah ada izin apa aja nih? NIB, PIRT itu udah pasti. Yang sekarang lagi proses itu halal.
halal ya. Iya, itu yang agak makan waktu lama. Iya. Oh gitu. Berarti Berarti sistem baru ya, Bu ya. Halalnya Iya. sistem baru di Kemenak ya. Iya, benar. berarti untuk PIRT dan NIB-nya sudah Sudah ada. lengkap ya. Jadi sudah berjalan di bentuk penjualannya ya. Iya. Iya. Untuk Pak Ketua nih, kan di UMKM ini banyak produk-produk kawan-kawan kita yang sudah membranding ya. Dan apa sih program dari Kadin untuk pengembangan kawan-kawan UMKM di Kota Dumai, Pak? Mungkin sebelum saya mengupas terkait dengan program Kadin, saya ingin tahu nih Bagelen ini kenapa lahir? Iya. Seperti apa ya inspirasi mengawalinya? Awalnya itu karena donat itu kan daya tahannya itu kan cuma 2 hari ya. Iya. 2 hari. Jadi saya pengen punya usaha yang rentang waktunya itu lama. Kalau misalnya kayak kerupuk kan udah banyak ya Pak ya. Jadi pas ini waktu itu suami dinas belajar ke Surabaya. Jadi dia cerita kalau di sana ada bagelen yang lama dia suka beli katanya kan. Coba dia bikin. Ya udah saya coba bikin. Nah inilah dia setelah beberapa kali try error lah. Nah sekarang udah fix, alhamdulillah banyak yang suka. Alhamdulillah, berarti bagelen ini sudah produksi cukup besar juga ya? Masih skala kecil. Masih skala kecil, tapi berproses untuk skala besar. Amin. Ini bantuan Pak Kadin sih sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, di ruang podcast Dumai ini juga kita membantu bagaimana pengembangan dan mempromosikan produk UMKM dan sektor lainnya. Jadi banyak program dari Kadin untuk pengembangan ekonomi di Kota Dumai. Ya, silakan Pak Ketua, tadi mau disampaikan. Jadi saya melihat ini sebuah inovasi dari Laksamana Snack. Bagaimana yang selama ini pemasarannya sudah cukup bagus, tapi ada kendala untuk daya tahan. Nah, inovasi dan kreativitas, kemasannya juga sudah sangat bagus sehingga kelihatannya layak. Nah, kami Kadin dalam tahun 2023 ini ada beberapa program, 17 program untuk program kerja Kadin. Nah, 2/3-nya itu memang fokus di UMKM. Kenapa UMKM menjadi fokus kita? UMKM ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi yang terbesar. Dan di masa pandemi kemarin, UMKM yang membuat perekonomian Dumai agak sedikit stabil dibanding industri besar. Tahun ini kita ada melakukan program untuk pembangunan rumah packaging untuk menjadi solusi bagi kawan-kawan UMKM. Di sana juga ada pembangunan pusat pengembangan wirausaha. Bagaimana berinovasi, berkreativitas, dan bagaimana memarketkan barangnya. Tentunya begitu kita produksi sesuatu barang tidak dipasarkan, bagaimana ada peluang cuannya. Betul. Ya, benar, Pak. Dan tahun ini juga berbicara UMKM, Kadin ada program untuk peningkatan daya saing beberapa produk makanan dan beberapa produk asli dari Dumai. Salah satunya adalah arang bakau menjadi arang briket. Tapi pastinya 2023 ini Kadin fokus di UMKM. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Program Kadin program Kadin yang terus berinovasi dan bersinergi sama UMKM. Semoga UMKM terus bangkit yang berkembang ya. Karena kita tahu memang selama pandemi kemarin UMKM yang luar biasa untuk perekonomian bangkit dan terus maju ya Pak Ketua. Dan alhamdulillah nih ya, berarti ada suatu kebanggaan dari UMKM nih karena sebentar lagi dan program Kadin akan membuat rumah produksi Pak Ketua ya. Rumah packaging. Rumah packaging. Oh, nggak jauh-jauh lagi nih cetaknya ya Pak. Bener. Ini dari mana Bu? Di mana cetaknya? Di Surabaya nih Pak. Surabaya gitu Pak Ketua. Ini kendalanya di ongkir nih Pak. Jadi dengan adanya Kadin sangat membantu UMKM di Kota Dumai ya. Semoga harapan kita rumah produksi packaging di Kota Dumai bisa terlaksana dengan baik dan bisa sesuai dengan rencana.
kita doakan bersama semoga Kadin dapat terus berinovasi ya untuk UMKM di Kota Dumai ya. Ini gambarannya berapa harga jual? Harga jual yang harga ininya Ini harga jual produk Ibu ini. 25.000. Nah, mungkin bisa jadi 20% sudah habis di biaya Biaya packaging bisa lebih. Ya. Memang terkendala kawan-kawan di UMKM biasanya di kemasan ya. Ya, benar. Ini udah termasuk milenial karena biasanya untuk produk yang seperti ini masih bersifat pouch ya. Pouch transparan yang putih. Yang mika ya. Nah, ini alhamdulillah sudah milenial, dan jika Kadin ya bisa ada rumah packaging di sini sangat terbantu sekali. Membantu. Ya, langsung aja lagi untuk pemasarannya sudah kemana aja nih Bu Citra? Ini Bagelan pasarannya masih sekitar Dumai, Bang. Sekitar Dumai. Iya. Kalau misalnya Abang jalan-jalan ke SKR di Ombak, itu ada di sana. Oke. Ya. Kadang ada juga via WA, via IG, medsos sekarang lah, itu ada yang pesan. Udah ada yang pesan ya. Ya. Untuk pemasarannya berarti udah terbantu sama gerai oleh-oleh yang ada di Kota Dumai ya. Untuk peminatnya banyak berarti ya. Peminatnya mulai terus bergeliat ya. Ya. Bahan baku nggak ada kendala ya Bu? Bahan baku tidak ada kendala, Pak. Kalau kayak gini kan itu bawang putih. Bawang putih Sama lokal kan tepung kita ya punya. bahan aslinya ya. Iya. Nah, kalau packaging karena dari Surabaya butuh berapa lama Ibu untuk bisa? Oh, kalau Sampai untuk di proses cetak itu 15 hari biasanya. Itu jalan ke sini seminggu. Seminggu. Hampir sebulan juga ya. Iya. Sebulan berapa banyak Ibu cetak ini? Ini yang terakhir saya datang kemarin 500. Jadi 4 varian saya bagi aja 125 seperti itu, Pak. Ya, dari Kadin lagi nih Pak, apa sih yang motivasi untuk membuat Ruang Podcast ini juga? Ini salah satu program dari Ketua Kadin juga, Ruang Podcast Kadin Dumai ya, agar bisa diketahui kayak banyak ya tentang informasi-informasi dan seputar program-program Kota Dumai, khususnya di Kadin Dumai. Gimana nih Pak? Apa yang termotivasi untuk kita membuat Ruang Podcast Dumai Pak? Nah, pastinya Kadin dalam hal ini terbuka menerima saran dan masukan. Jadi dari beberapa masukan rekan-rekan pengusaha UMKM Dumai, sehingga kita di kepengurusan menyimpulkan perlu sarana bagi pelaku usaha UMKM untuk menjadikan corongnya menyampaikan aspirasinya. Nah, yang kedua pastinya ini bisa kita manfaatkan juga menjadi sarana memasarkan. Nah, pastinya kita butuh dukungan para pihak bagaimana Ruang Podcast Kadin ini bisa menjadi ruang bagi pelaku usaha UMKM untuk berpromosi dan menyampaikan aspirasinya. Mungkin itu, Bang. Ya, jadi memang sangat bermanfaat dengan adanya Ruang Podcast Dumai ya, Kadin Dumai sangat membantu bagaimana mempromosikan dan membrandingkan Pak ya, yang terkhusus untuk program-program Kadin Dumai. Ya, terus kita lanjut lagi ke Bu Citra nih. Nah, untuk masukan dan saran sama pemerintah atau pihak korporat yang ada di Kota Dumai, apa nih harapan yang mau Ibu sampaikan? Harapan saya buat pemerintah khususnya Kadin membuka lebih banyak pintu untuk UMKM khususnya saya, untuk agar misalnya ada tamu-tamu dari luar itu kita bisa memperkenalkan produk kita khususnya UMKM Dumai biar agak lebih naik tingkat, naik kelas lah ibaratnya. Iya. Yang lainnya apa lagi Bu? Yang lainnya bisa Kadin merangkul pihak-pihak swasta untuk menginikan Bagelan atau produk kawan-kawan yang lain agar tidak keluar dari Dumai, kita pakai produk Dumai sendiri gitu. Produk Dumai sendiri ya. Iya. Tentunya pihak Kadin terus berupaya ya Pak Ketua ya, dengan apalagi Pak Ketua sampaikan di tahun 2023 ini fokus untuk pengembangan UMKM ya Pak Ketua.
Jadi di Kadin juga terus berupaya untuk mengembangkan produk-produk unggulan di UMKM Dumai. Dari Pak Ketua lagi ada yang mau disampaikan tentang UMKM, apa sih sebenarnya kendala dan perlu apa nih untuk masukan untuk kawan-kawan UMKM nih Pak Ketua. Jadi kita dari UMKM sebenarnya juga perlu ya wejangan dari Ketua Kadin sendiri. Iya, silakan Pak Ketua. Mungkin saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bu Citra, harapannya. Nah, saya tadi sudah sampaikan terkait dengan beberapa program kerja Kadin tahun 2023 yang juga fokus di UMKM. Tahun ini kita juga membuka gerai UMKM yang diinisiasi Kadin di Pelabuhan Internasional PT Pelindo. Nah, itu kita gandeng juga pelaku usaha UMKM dan di sana kita buka untuk gerai UMKM. Terus yang berikutnya kita juga kemarin sudah diskusi sama pihak pelabuhan Malaysia di Malaka, bagaimana di sana juga ada ruang bagi kita untuk menitipkan produk-produk UMKM. Jadi bagi wisatawan yang dari Malaysia yang akan pulang ke Malaysia, dia lupa beli oleh-oleh di gerai UMKM yang ada di Pelabuhan Pelindo, dia bisa beli di Pelabuhan Malaka. Begitu juga nanti sebaliknya, karena memang hubungan ini harus kita buat mutualisme, bagaimana UMKM dari Dumai khususnya bisa tumbuh, dan tentu kita harus juga membantu hal yang sama bagi UMKM di Malaysia. Kami melihat kawan-kawan UMKM selama ini sudah cukup bagus, inovatif, kreatif, namun perlu semangat atau daya dorong yang luar biasa lagi terkait dengan bagaimana keberaniannya melakukan inovasi marketing. Nah, karena kita produksi tapi tidak ada inovasi dalam memasarkan barang-barang kita, ini juga jadi kendala. Siapa yang tahu barang kita? Ya, betul. Benar. Nah, jadi kami harapannya tentu inovasi dan kreativitas dari kawan-kawan UMKM semakin ditingkatkan sehingga ada kondisi UMKM kita ini bisa diketahui dia punya produk. Mungkin itu Bang Anto. Iya benar sekali Pak Ketua. Memang sebenarnya produk-produk UMKM Dumai ini sebenarnya berkualitas tinggi Pak Ketua. Cuman memang perlu kita kemas dengan sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar bisa lebih dikenal dan terjual dengan luas ya Bu ya. Ya, betul. Iya, apalagi ini luar biasa ya, ada gerai UMKM ya di Pelindo, di Pelabuhan Pelindo Dumai. Ini menjadi angin segar juga bagi UMKM nih Bu Citra. Iya. Target kita Maret ini launching. Alhamdulillah ya. Ya, Bang. Nah, ini jadi ada ruang terbuka juga untuk UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Apalagi ini pelabuhan internasional loh. Nah, yang ada di Kota Dumai. Nanti bisa produk-produk UMKM bisa dimasukkan di gerai-gerai UMKM ya, pasti dengan syarat dan ketentuan berlaku ya Pak Ketua, karena ini langsung hubungannya ke internasional nantinya. Jadi memang produk-produk yang udah berizin dan kemasannya menarik akan kita tampilkan di sana ya Pak Ketua. Kalau masukan terkait dengan rasa, ini kita masih unggul lah dibandingkan produk yang dari luar. Tapi memang kemasan ini menjadi ukuran bagi para wisatawan untuk dia yakin membeli produk kita. Saya melihat di Bagelen ini sudah sangat bagus. Dan harapan kita yang pelaku UMKM lain juga bisa melakukan motivasi hal yang ya sama. Pak. Ya, semoga dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Kadin Dumai membantu sekali ya untuk pelaku UMKM di Kota Dumai. Dari Bu Citra gimana merespon baik dengan adanya gerai UMKM tadi, terus adanya juga Kadin sudah bekerja sama pihak Malaysia, bahkan bersinergi untuk produk UMKM. Gimana untuk respon Bu Citra? Respon saya itu sangat menggembirakan. Menggembirakan ya. Iya, ini kesempatan emas buat kita pelaku-pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, memperluas pemasaran. Istilahnya itu kembali ke income-nya kita.
itu harus ibarat kalau saya nih, saya kan cari Pak Kadin nih. Kejar terus ya. Kejar nih Pak, Bisa. kapan nih Pak? Kapan nih bisa nih Pak? Kapan bagelan yang bisa masuk nih Pak? Nah, kalau saya, dan diharapkan pada teman-teman juga seperti itu, masukan dari Pak Kadin dilaksanakan, diterapkan, mudah-mudahan kita bersama UMKM Dumai dapat di Pelindo sana dan di negeri seberang. Ya, dan sesuai dengan Pak Ketua sampaikan tadi, semangat dan inovasi tadi Pak Ketua ya. Jadi produk kita dikenal enak ya, tinggal packagingnya dan kemasan yang menarik, pasti nilai jual tambahnya lebih bagus lagi ya. Mungkin dari itu ada lagi? Hah? Berapa menit? 20. Berarti di closing aja. Pak Ketua ada yang mau disampaikan lagi yang lain? Udah oke. Udah cukup ya? Nanti saya rasa udah closing sih. Udah closing aja. Paling semangat kasih statement satu kata aja ya. Yang terakhir ya, statement dari Bu Citra sama Pak Ketua. Ya, sahabat Ruang Podcast Kadin Dumai ya, dari kita tadi berdiskusi tentang UMKM dan program-program dari Kadin Kota Dumai yang luar biasa ya, dengan di tahun 2023 ini fokus untuk pengembangan UMKM di Kota Dumai pada khususnya. Ya, baik, untuk di akhir sesi ini kita mau closing statement dari masing-masing narasumber nih ya, agar termotivasi kawan-kawan yang lainnya, dan dari Pak Kadin juga agar bisa kawan-kawan jadi semangat nih bagaimana untuk meraih produk yang lebih bagus lagi dan sebagainya. Silakan dari Bu Citra dulu closing Atau Pak statementnya. Kadin dulu kali ya. Nggak apa-apa dari Bu dari saya Citra. dulu. Iya, silakan. Terima kasih Pak Kadin, Bang Anto udah undang kita ke sini, memperkenalkan Bagelen. Harapan saya sudah dijawab sama Pak Kadin, yang akan istilahnya akan memberikan kesempatan buat saya dan teman-teman untuk memperkenalkan produk masing-masing, memperluas jaringan penjualan, dan kami saya khususnya berterima kasih, dan semoga itu bisa ke instansi-instansi lainnya. Amin Nah, ya. didengar nih sama instansi-instansi lainnya dan pihak-pihak swasta. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Bu Citra, terima kasih Bagelen ya, yang semoga produk Bagelen jadi diminati banyak orang ya. Yang pasti jaga kualitas, jaga rasa, dan jaga kebersihan produk, karena itu yang paling utama, dan terus market dan penjualannya agar bisa lebih berkembang. Baik, langsung dari Pak Ketua Kadin untuk closing statementnya dipersilakan. Kami dari Kadin pastinya terus memotivasi rekan-rekan UMKM untuk berinovasi dan berkreasi, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Ketua Kadin, Pak Zulfani Ismaini SH, dan dari UMKM Laksamana Snack Bagelen ya, Ibu Citra, yang sudah meluangkan waktunya di Ruang Podcast Kadin Dumai. Baik, saya akhiri pada sesi hari ini bersama Ketua Kadin Dumai dan UMKM Dumai. Salam Babang Anto, Salam cuan. salam cuan ya. Sampai ketemu kembali di Ruang Podcast Kadin Dumai.